Ibu Army, Bu ya? Bisa ceritain, Bu, kenapa bisa jadi Army? Bintang Ungu. Bintang Ungu itu dibentuk sama Army atau Ibu yang menginisiasi atau seperti apa, Bu? Iya, foundernya aku. Foundernya Ibu. Co-foundernya teman aku, Army juga di Singapura. Army juga di Singapura. Iya. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Kita membangun, spread good message-nya Mm-mm. BTS. Mm-mm. Intinya kalau lihat kegiatannya apa. Oh, ini bisa kurikulumnya basic. BTS? Kurikulumnya Love Yourself itu. Halo Sobat Kontan, kembali lagi bersama saya Ajis Husaini, reporter Kontan TV. Kali ini saya akan berbincang dengan Ibu Hera Handayani, Direktur HR dan Umum PT Elnusa Tbk. Sudah berada di samping saya. Apa kabar, Bu Hera? Baik, Mas Aziz. Baik. Makasih nih udah mampir ke Elnusa. Iya, pagi-pagi, Bu. Pagi-pagi, ya. Maaf nih sudah diganggu. Tapi nanti kita akan bicara atau berbincang dengan Bu Hera terkait soal karir, kemudian Ibu pasti punya wisdom, dan kita bicara soal HR nanti sedikit, dan lalu soal leadership. Terakhir ada cerita soal BTS dari Ibu Hera. Bu, mengawali karir, Ibu lulusan dari teknik industri di ITB. Itu langsung bekerja di industri oil and gas atau seperti apa, Bu? Ya, awalnya sih bekerja di konsultan multinasional, Mas Aziz. Tapi memang di situ kan kita ada bermacam-macam industri specialized. Saya sempat di industri oil and gas waktu itu. Pegang knowledge management untuk Asia Pasifik, cakupannya untuk knowledge leader untuk Asia Pasifik. Tapi dari situ bukan cuma Asia Pasifik, kadang megang Amerika Selatan, Amerika Utara gitu. Jadi kaitan dengan oil and gas sudah cukup kena. Nah, abis gitu pindah industri ke keuangan sempet, ke pendidikan sempet. Akhirnya secara nggak sengaja ketemu dengan Dirut Elnusa saat itu, Pak Mas Amanik. Saya menyatakan tertarik kerja di Elnusa, dan lihat CV saya kok cocok ya nih kayaknya profilnya. Terus diterima deh di sini. Nah, berarti langsung ke Elnusa, atau sebelumnya bisa ceritain soal pernah mengajar di UI-nya, Bu? Oh iya, betul. Ya, sekitar tahun 2008 sampai 2014 ya. Saya sempat mengajar di MMUI waktu itu. Itu mengajar apa waktu itu, Bu? Saya ngajar matrikulasi matematika sempat. Kalau untuk yang mau ambil S2, saya ngambil S2. Metode kuantitatif sempat juga. Bisnis statistik sempat juga. Mikroekonomi sempat juga. Jadi agak susah-susah ya ngajarnya ya. Ada matematik, statistik gitu. Memang interest ke situ ya. Memang suka. Tapi ujungannya kerjaannya nggak nyambung sama matematika sama statistik. Nggak matematika, nggak nyambung, Bu ya. Sekarang sosial banget ya ngurusin HR. Nah, bicara soal karir, Bu. Role modelnya Ibu siapa? Nah, saya ini beruntung Mas Aziz punya, karena sering pindah-pindah kerja, saya punya macam-macam contoh leader. Dari mulai dulu waktu saya di Anderson ada coach saya namanya Daryl Hathaway. Dia tuh tipe coach yang sangat bagus. Dia banyak player, dia siap coach gitu. Saya yang masih bawah pun bisa kapan aja ketemu dia. Jadi itu juga ngebentuk saya ketemu. Kemudian di Elnusa ini saya sudah berhadapan dengan 6 CEO. Jadi cukup 6 CEO selama saya di sini selama 10 tahun, hampir 11 tahun sekarang. Dan itu semua leaders itu mengajarkan saya hal-hal yang baik untuk how to be a good leader. Gitu. Berarti karir Ibu di Elnusa itu nggak langsung menangani HR ya? Enggak. Dulu sempat jadi PMO, nama Project Management Office. Jadi di leher direksi itu cukup lama. Habis dari situ sempat ke quality, jadi quality management, ngurusin SISDUR, ngurusin sistem manajemen ISO gitu. Dari situ ke business development, sempat ke engineering juga. Ada sih TI-TI-nya ya sedikit, ada, tapi ya? ngurusin engineering center. Abis gitu marketing. Marketing pernah? Pernah ke marketing. Dari marketing baru ke HR. Baru ke HR. Ya, jadi udah muter-muter dia. Berarti sudah banyak divisi yang Ibu tangani ya waktu itu ya, Bu? Iya. Apa yang paling berkesan di antara divisi yang itu, Bu?
paling berkesan waktu di marketing, karena kan sebetulnya saya nggak punya background marketing ya, Ya, jadi Ibu autodidak teknik industri ya, Bu ya? Iya, teknik industri, atau harus ke marketing, jadi belajar banyak dan juga saya ketemu dengan banyak stakeholders yang juga cukup ngajarin saya tentang industri ini, sehingga pada saat saya ke HR juga udah lebih terbekali dengan kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh teman-teman di sini supaya kita Elnusa bisa lebih bagus lagi. Di marketing itu gimana? Ibu memandangnya sulit atau apa? Iya. Karena harus belajar baru gitu? Susah karena targetnya kan betul-betul by numbers ya. Oke. Beda. Kalau yang lain kan biasanya targetnya, achievement-nya bentuknya mungkin lebih kualitatif gitu. Ya. Kalau itu betul-betul kuantitatif. Itu sih yang challenge-nya. Challenge-nya di situ ya. Tapi begitu masuk ke HR, sama juga ya, ternyata nggak ada yang mudah ya. Nggak ada yang mudah ya, Bu. Semua sulit. Bu, kalau dilihat dari karir Ibu sebagai seorang perempuan, sudah mulai lebih mudah nggak untuk mencapai puncak karir, Bu? Saya rasa iya. Bisa kita lihat di Pertamina sendiri, pemimpinnya berapa kali wanita. Perempuan ya? Iya. Oke. Subholding upstream sekarang kita punya Bu Mary, ada perempuan juga. Di berbagai subholding upstream, C-levelnya sudah banyak wanita. Jadi kayaknya udah nggak sulit sekelihatannya. Tapi mungkin lebih ke keinginan ya. Kebanyakan kalau wanita itu kan punya dua sisi gitu. Jadi bukan lingkungannya yang tidak memberikan kesempatan, tapi lebih cenderung bahwa si wanita itu sendiri yang membatasi diri. Saya nggak mau ke lapangan, saya nggak mau ambil kerjaan yang banyak overtime-nya, mungkin lebih. Gitu. Jadi lebih kepada tough-nya ya, Bu ya, itu ya, Bu ya. Harus memilih gitu kesannya kan, apakah keluarga atau pekerjaan. Dan tapi sudah banyak di lingkungan Elnusa itu sendiri perempuan sudah mulai menjadi leader, Bu. Banyak di Elnusa sendiri 17% itu leader. Jadi udah udah banyak. Jadi sudah sesuai dengan kuota yang Ibu harapkan. Iya, karena target kita sebenarnya cuma 13%. Oh, cuma 13%? Kalau dari Persero, iya. Oh. Jadi udah cukup. Bu, bisa ceritain gimana mengatur ribuan karyawan Wah, itu di Elnusa? Ya. Menempatkan orang sesuai dengan kompetensi. Ya. Sebagai seorang direktur HR kan harus bisa untuk mencapai goals-nya pemegang saham, Bu ya, nanti ke depan. Tentu goal-nya dari HR ini adalah productivity. Jadi gimana supaya sumber daya manusia yang kita miliki itu bisa menghasilkan revenue sesuai dengan target jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu. Nah, gimana supaya kita bisa dapat productivity tersebut? Tentunya harus dapat engagement. Gimana supaya karyawan tersebut bisa engage terhadap pekerjaannya. Nah, itu nggak bisa dicapai dalam waktu singkat dan proses yang sederhana. Tapi betul-betul end-to-end cycle dari employee experience, dari mulai gimana kita attract, kemudian kita rekrut, kemudian gimana kita develop, retain, dan juga nanti offboarding gitu. Jadi sesuatu yang cycle mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan, itu sesuatu yang sangat kompleks gitu. Nah, tentunya juga HR tidak bisa sendirian, peran yang paling penting itu sebetulnya ada di leader masing-masing. Jadi dulu Peter Drucker pernah bilang gitu, culture eats strategy for breakfast. Jadi gimana pun strategi apapun yang kita bikin, kalau nggak punya orang dengan culture perusahaan yang bagus, itu nggak akan kejadian strategi tersebut. Tapi strategi yang biasa-biasa aja ditempatin orang yang bagus, luar biasa dengan culture dan engagement yang tinggi, perusahaan itu akan bisa mencapai lebih tinggi daripada yang ditargetkan. Itu yang ngomongnya Bapak manajemen ya, bukan Bapak HR. Bukan gitu. HR. Jadi udah emang sesuatu yang mungkin karena tidak di depan, jadi kurang terlalu terlihat, tapi sebetulnya keberhasilan satu perusahaan itu tergantung dari bagaimana keberhasilan perusahaan tersebut mengelola sumber daya manusianya. Dan Ibu kan sudah punya indikator ketika mau merekrut atau menaikkan jabatan seseorang. Iya, betul. Nah, itu sudah ada SOP-nya. Tapi kalau dari Ibu sendiri kan pasti punya ada sisi subjektivitasnya. Nah, itu apakah itu ada, Bu, dalam setiap merekrut atau menaikkan jabatan seseorang? Iya. Jadi kalau kita ngomong sedikit neuroscience, itu paling bagus itu seseorang ditempatkan sesuai dengan intrinsic motivation. Ya, jadi ada kenapa seseorang bisa behave
sesuatu yang dia tunjukkan itu ada extrinsic motivation, ada juga intrinsic motivation. Kalau extrinsic motivation itu tidak sustain. Jadi misalnya dengan dikasih gaji yang tinggi atau prestis gitu, itu pandangan dari luar. Tapi orang itu akan bisa perform dengan baik kalau itu sesuai dengan natural flow-nya dia. Jadi ada orang yang memang dia tipenya kompetitif. Kompetitif itu cocok banget disimpan di marketing misalnya. Karena tanpa disuruh pun dia ada keinginan dari dalam dia untuk memenangkan, untuk menggolkan. Atau ya contohnya lagi kalau di marketing harus ekstrovert misalnya, karena dia harus banyak berhubungan dengan orang lain. Gitu. Ada juga orang yang mungkin cocok ditempatkan sebagai prosedural. Jadi mungkin HSSE gitu, harus orang yang memang secara natural dia itu sangat senang terhadap tertib terhadap aturan tertentu di keuangan gitu. Dia emang senang numbers gitu. Itu menjadi salah satu. Jadi ada namanya Fogg model. Itu behavior tuh sama dengan M kali A kali P. Jadi motivation kali ability kali prompt. Nah, motivation ini tim HR nih yang harus bisa melihat juga dengan leadernya masing-masing ya. Berarti ini orang tepatnya dikasih pekerjaan tipe bagaimana. Ability itu sama kembali tugas dari HR dan tugas leadernya. Memastikan satu jabatan kita kan sudah punya kompetensi untuk jabatan tersebut. Gimana kita mendevelop supaya orang yang tepat menduduki jabatan tersebut. Jadi sudah mempunyai kompetensi yang tepat. Dan terakhir adalah prompt. Prompt ini tugas dari HR ini untuk mendevelop leader supaya bisa kasih prompt yang sesuai, yang cocok untuk timnya. Gitu. Dan itu emang susah karena juga personal ya, personalia. Tiap orang tuh beda-beda. Ada orang ya kalau balik ke neuroscience mungkin dia punya kecenderungan untuk fight. Jadi kan ada begitu reptilian brain-nya activated, langsung dia fight, orangnya wah pasti marah-marah terus. Nah itu ada caranya sendiri tuh, gimana caranya kita nggak bisa ikut marah lagi tapi harus nenangin itu. Kebanyakan belum sampai touch ke situ tuh leaders gitu. Nah leaders itu kan juga dibentuk oleh atas gimana dia contohnya. Jadi saya sempat bilang ya, saya beruntung saya punya macam-macam leader yang bisa jadi contoh saya tipe-tipe. Nggak semua orang punya privilege seperti itu. Kalau dapat leadersnya yang tipenya tadi tuh misalnya regulated by reptilian brain, marah-marah, nunjuk-nunjuk, itu kan membentuk dia jadi seperti itu juga. Nah, itu fungsinya HR harus membrainwash lagi, mengembalikan lagi bahwa nggak selalu tipe leadership seperti itu tepat untuk digunakan. Jadi artinya Bu, kalau sebaiknya seorang karyawan itu kalau bisa bekerjanya agak lama ya di sebuah perusahaan ya? Enggak juga. Harus banyak exposure sih kalau aku bilang. Ya. Kalau bisa justru jangan di satu posisi terlalu lama. Kita sebetulnya saya kalau dari HR ini mau menargetkan tapi masih belum bisa jalan, setiap 3 tahun tuh harus ada. Harus geser. Kenapa? Karena kalau kelamaan satu tempat kadang-kadang orang jadi kurang tajam, kurang nggak bisa ngelihat lagi ada permasalahan apa karena udah jadi BAU ya, business as usual aja gitu. Begitu dia dipindahin dia bakal ngelihat oh ini challenge apa yang bisa saya perbaiki. Dan juga lihat leadersnya macam-macam juga, kenal temennya juga macam-macam juga, sehingga itu akan ngebentuk kepribadian dia untuk lebih cepat, lebih cocok lagi jadi leaders. Jadi regularly itu Ibu melakukan evaluasi 3 tahun sekali? Target saya, tapi kalau sekarang masih kan saya ya mungkin tahun depan 2 tahun lagi udah ready itu. Ya ada career path yang jelas, mungkin antar divisi gitu dipindah. Jadi saya bikin supaya kalau mau naik ke atas tuh dia harus muter dulu ke samping supaya bisa pas di sini dia kan tentunya butuh koordinasi dengan fungsi yang lain. Dan kalau kita nggak pernah di fungsi tersebut agak susah tuh biasanya blendingnya. Kan ya namanya silo biasa ya, orang kan pengen KPI-nya sendiri yang dapat, tapi begitu dia pernah ngerasain di fungsi sini, oh iya ya susah juga ya di fungsi ini, jadi bisa saling empati gitu. Ini udah saya coba ada beberapa posisi yang udah mulai saya puter, udah kelihatan sih. Udah kelihatan ininya Bu ya? Hasilnya ya? Iya. Jadi lebih loose, lebih nggak ada barrier, target juga jadi lebih cepat. Lebih cepat. Bu, sekarang kan banyak teman-teman Gen Z yang baru bekerja terus resign. Nah, sebagai seorang HR itu sebenarnya wajar aja nggak sih kayak begitu?
tiap generasi tuh punya punya karakteristik masing-masing. Kalau saya nyebutnya apa ya, Gen X ya. Gen X beda dengan baby boomer sebelumnya, beda dengan milenial. Kalau baby boomers itu punya fighting spirit karena zaman dulu mungkin lebih keras. Betul. Jadi dikasih kerjaan apa aja, jam berapa aja pasti dikerjain tanpa banyak tanya, dikerjain. Gen X masih sebagian kena tuh, masih dapat survival mode lah. Jadinya kayaknya kalau saya nggak bisa tuh, nggak punya kerjaan tuh kayaknya nggak akan berhenti dari satu kerjaan kalau belum punya kerjaan lain. Karena emang kehidupannya masih keras. Tapi begitu makin kesini kan orang makin enak ya. Jadi kalau nggak punya kerjaan masih bisa jadi YouTuber, jadi influencer. Alternatif tuh banyak. Jadi bikin lebih nggak merasa harus memaintain satu kerjaannya. Nah, cuman kalau saya boleh pesan, kita memang harus bisa komunikasi nih antar generasi. Kadang yang Gen X juga harus bisa pahami. Gen Z itu dia harus butuh kejelasan kalau yang saya pahami. Dia butuh kejelasan kenapa sih gue ngerjain ini? Ini buat apa gitu. Nah kalau dikasih kerjaan dong suruh ngerjain, tapi dia nggak ngasih why-nya, nggak ngasih ini buat apa tuh nggak semangat tuh biasanya teman-teman. Dan juga biasanya kalau Gen Z itu yang beberapa pengalaman saya di sini harus jelas clear role and responsibility-nya. Oh gitu Bu ya? Iya. Jadi harus clear ini saya di sini untuk kerja ini dan saya dapat reward sekian. Gitu. Jadi clear gitu. Nah, nggak baik. Anak saya kan Gen Z juga dan bekerja. Pesan saya untuk Gen Z, coba tadi exposure itu. Sebetulnya walaupun di luar yang sudah diberikan ke kita job desk kita seperti apa, sangat bagus tuh kalau kita dapat exposure itu ke tempat lain. Nah, selama ini kan budaya perusahaan tidak, katakanlah kita yang milenial, baby boomers, itu tidak seterbuka itu, Bu. Berarti sekarang dengan adanya Gen Z, kita harus terbuka ya? Iya, betul sekali. Lebih terbuka dan lebih adaptif ya. Jadinya kita nggak bisa memaksakan gaya kita ke semua generasi kan. Punya perbedaan. Dan Gen Z-nya juga harus bisa memahami Gen X tuh seperti apa. Saling memahami tuh harusnya lebih bisa jalan dengan baik. Bu, ada indikator nggak? Leader itu harus usia berapa? Manajer harus usia berapa? Karena kalau kita lihat di grup Pertamina, sudah mulai banyak teman-teman muda ini mulai mendapatkan posisi. Kayaknya nggak ada ya, apalagi kalau startup sekarang muda-muda sekali udah Betul. Jadi leader. CEO, Bu ya? Iya, si levelnya aja mungkin 30-an ya, ada yang 20-an juga. Betulnya nggak ada, lebih ke kesiapan bagaimana dia karakter leadership. Leadership itu kan bertahap tuh Mas. Ada pertama lead the people, jadi dia first line leaders. First line leaders itu kan targetnya terhadap satu tugas biasanya. Bagaimana dia memastikan tugas yang tadinya dia kerjain sendiri, sekarang dia harus nge-lead beberapa timnya untuk kerjain tugas yang sama. Kemudian ada lead the leaders, udah mulai naik level, dia bukan hanya terhadap people yang mengerjakan tugas, tapi leaders. Gimana? Kemudian lead the business, naik the business. Nah, tiap-tiap itu mungkin punya kompetensi masing-masing harus diasah. Begitu siap ya, tentu saja nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya berarti teman-teman muda ini bisa mendapatkan posisi Bu ya. Bu, di HR sendiri pasti ada tim. Gimana Ibu membangun kesolidan tim? Ya tentu. Nah, kalau ngomong tipe leadership itu kan ada beberapa jenis. Ada yang autokratif, autoritatif gitu. Ada yang demokratif. Ibu termasuk yang mana? Kalau saya lebih cenderung seneng autoritatif. Autoritatif itu set the direction, kita set goals, setting goals, tapi tetap hands on dan kita grow together gitu. Jadi dan selalu ada di sebelah tim untuk nggak takut tangannya kotor lah gitu. Turun tangan Bu ya? Mau turun tangan. Kalau saya lebih cenderung, saya lihat dulu Bill Gates tuh seperti itu gitu. Jadi dia punya visi jelas, dia mau apa, tapi dia pun ikut turun ke bawah. Tapi kayak Ki Hajar Dewantara bilang, memang nggak ada satu model yang selalu harus kita pakemnya selalu itu. Kadang-kadang kita leader, kadang-kadang di depan, kadang di samping,
kadang di belakang. Kayak nama saya Handayani di belakang. Handayani di belakang, iya benar. Sebenarnya kalau secara tadi itu harmoni atau intrinsik. Tapi kan kalau Heranya dewa Bu ya. Oh iya. Jadi kadang depan kadang di belakang. Nah, cuman kalau tadi intrinsic motivation saya tuh lebih seneng ngelihat tim saya maju gitu. Oke. Jadi kayak salah satu kebahagiaan saya tuh kalau tim yang saya pernah didik itu dipakai atau diperebutkan lah di divisi yang lain. Itu kayaknya itu satu kebanggaan. Iya, kayak kebanggaan. Atau dia lamar tempat kerja yang lain terus langsung dapat job offer yang bagus gitu, kayaknya itu kebahagiaannya di situ. Dan seorang HR tuh itu juga ya kebanggaannya Bu ya. Iya. Ketika misalnya yang sukses kemudian di grup Pertamina lain mungkin jadi direktur, jadi apa itu? Iya. Oh iya. Dan itu di tim sendiri Ibu membangun kesulitan tuh dengan cara saling berkomunikasi, koordinasi yang secara tidak terlalu birokratif Bu ya? Iya, nggak terlalu birokratif. Tim itu baru bisa bagus kalau dia merasa secara psychological safety, jadi ngerasa aman, ngerasa I belong here gitu. Nah itu seorang pemimpin itu harus bisa memastikan timnya itu merasakan hal tersebut ya. Bisa dengan continuous talking, walk the talk ya harus. Tadi kekeluargaan itu penting. Itu banyak yang saya contoh di Google itu pernah dengar nggak Mas Aziz? Jadi waktu itu Google kantornya masih biasa. Iya. Lalu si Google Ads itu sedang menghadapi masalah, lagi mentok lah, codingnya lagi mentok. Terus dia cuma nyimpen satu sticky notes gitu, ads sucks dia bilang gitu. Terus dia pulang weekend. Terus aku lupa banget namanya siapa dari bagian lain. Dia mau pulang terus dia lihat ini apa nih ads sucks, terus dia lihat oh ini kerjaannya ini ya. Terus dia bawa pulang. Dan Seninnya selesai, si problem itu selesai dan dia memberikannya tanpa kayak ngerasa dia sebagai pahlawan gitu. Abis gitu kan itu backbone-nya Google sekarang si ads gitu. Ya. Dan jadi bisnisnya. Dan jadi bisnis yang paling besarnya. Paling besar. Nah itu kalau bisa satu perusahaan bisa membangun kayak gitu, itu dari gimana itu? Berarti datangnya dari hati ya kalau kayak gitu Bu ya? Iya, itu sangat luar biasa itu. Dan dampaknya juga luar biasa untuk perusahaan bahkan Bu ya? Iya. Dan pada saat 10 tahun kemudian dia ditanya tentang hal itu, oh itu biasa. Kalau di sini kita biasa karena masalah dia kan kita satu company. Masalah dia ya itu biasa aja kok kalau di sini nggak sesuatu yang luar biasa. Itu luar biasa Bu ya. Ya sebagai leader gitu. Ya untuk membuat orang secara natural untuk mau ikut membangun itu gak susah Bu ya. Ya walaupun sebenarnya secara teorinya mudah gitu ya. Tapi bagi implementasinya itu ya cukup challenging. Ya kadang-kadang kan mungkin banyak orang sekarang sudah dikasih gaji yang bagus, rupanya cuma bertahan sebentar. Iya, gitu. itu tadi extrinsic motivation itu. Kita harus lihat intrinsic motivation-nya apa. Saya senang tuh ngeliatin, oh ini motivasi ini paling bagus tuh orang yang senang men-challenge diri sendiri. Nah kalau udah gitu, ngomongnya pasti kita dapat quality kerjaannya kalau sesuai dengan intrinsic motivation. Kalau extrinsic motivation kita dapatnya quantity. Jadi jobnya dan tapi quality-nya belum tentu sesuai kalau dia sebetulnya bukan sesuai dengan intrinsic motivation-nya dia. Oke, Bu, soal pekerjaan. Misalnya saya nih udah 17 tahun di pekerjaan nih, Bu. Kan juga banyak teman-teman juga banyak lama di pekerjaan yang di satu perusahaan. Itu sebenarnya ada nggak sih pakem? Kalau saya pernah dengar, kalau sudah 5 tahun sebaiknya pindah kerja. Teman-teman Gen Z juga kan mengalami hal yang sama gitu. Cepat-cepat pindah kerja. Itu baik nggak buat kita secara karir, secara apa? Kayaknya nggak ada pakem tertentu kalau menurut saya. Gitu. Saya juga dulu termasuk yang nggak terlalu lama di posisi, tapi di satu perusahaan di Alnusa ini saya cukup lama. Itu sebetulnya kemampuan bagaimana perusahaan meretain juga. Jadi ada perusahaan yang bagus memberikan challenge yang cukup sehingga karyawan itu ngerasa nggak masalah saya tetap di satu perusahaan tapi challenge saya berbeda-beda. Tapi memang bagus kita harus menghadapi berbagai challenge dan punya exposure. Karena kalau enggak, ya kita tentunya kurang berkembang ya Mas Aziz ya.
Saya merasa begitu. Jadi ukurannya 3 tahun, 5 tahun nih kita sendiri yang tahu ya. Yang Saya tahu juga ya. punya teman seperti itu tuh, direktur HR gitu. Tiap 3 tahun pokoknya gue harus cari kerjaan Oh, baru. berarti ada ya? Ada yang seperti itu, ada juga. Iya, iya, Tapi iya. ada yang lama satu posisi. Oke juga, saya lihat dia cepet juga sampai ke C-level dari walaupun nggak pernah pindah ya. Contohnya Mas Aziz Ya, sendiri saya belum pernah pindah. belum pernah pindah, tapi kan ternyata udah ke jabatan seperti ini ya. Berarti memang nggak ada pakem. Nggak ada pakemnya ya? Tapi emang satu perusahaan ada yang punya kemampuan untuk meretain. Oke. Nah itu. Ya itu jadi satu keberhasilan HR nggak sih, Bu? Iya betul, sebetulnya kalau talent bisa stay di perusahaan itu salah satu indikator keberhasilan. Bu, selain sibuk di bisnisnya Elnusa, HR-nya dan segala macamnya itu, Ibu Army, Bu ya? Bisa ceritain, Bu, kenapa bisa jadi Army? Iya, salah nggak sih jadi Nggak army? salah. Iya, saya penggemar BTS betul. Oke. Jadi mulai 2020 tuh mulai punya waktu itu saat COVID punya waktu luang untuk melihat BTS itu seperti apa. Kalau sebelumnya kan yang kelihatan cuman nyanyi, nari dengan mungkin warna-warni rambutnya Iya, dengan betul. colorful ini, jadi mungkin kurang kena gitu, kurang tertarik. Sampai anak saya waktu itu bilang, "Ma, coba baca liriknya." Dan ternyata liriknya itu dalam dan ternyata saya banyak belajar dari BTS karena dia pakai literasinya itu cukup deep dengan berbagai literatur kuno. Dia pakai ada banyak novel-novel kuno, kemudian ada materi psikologi yang cukup berat. Dia pakai Carl Jung itu, kalau katanya itu satu mata kuliah sendiri tuh pelajarin Oh gitu ya? materinya. Dia kata anak psikologi. Kemudian dia pakai mitologi Yunani kuno. Jadi yang saya nggak pernah tahu, misalnya ada dewa namanya ini, itu dipakai itu di situ. Dan Di dalam lirik-lirik itu? dalam lirik-liriknya. Jadi bahkan satu message yang love yourself itu yang kemudian jadi dasar saya bergerak masuk untuk kegiatan sosial. Itu juga ternyata seperti simple tapi itu yang sangat dibutuhkan semua orang, terutama Gen Z saat ini. Gen Z kan terpapar, bisa dibilang internet natif ya, dari Betul. lahir udah dengan gadget udah apa, dan sangat rentan terhadap pengakuan sosial gitu. Dan itu kalau nggak punya kecintaan terhadap diri sendiri yang cukup baik, itu lemah banget ya kayaknya, gampang banget hancur gitu. Ya. Dan jadi saya bisa appreciate message-nya mereka, dan ternyata begitu masuk jadi Army, jadi ngeliat secara personality walaupun lewat TV ya, kelihatan oh cara jadi orang baik nih seperti ini ya, udah sampai setinggi itu tapi tetap humble tuh. Jadi bisa lihat contoh nyata gitu. Gue bilang, wah gila, diajarin anak-anak muda nih. Iya, ternyata ada contohnya yang baik juga, Bu ya. Di bahkan di grup musik gitu ya. Iya. Ibu masuk Army itu memang ada kartu anggotanya atau gimana sih, Bu? Karena saya kebetulan juga bukan fans mana-mana gitu. Enggak, jadi kalau dari company-nya itu memang ada membership gitu, tapi nggak berarti apa-apa sih, itu cuman kayak bisa ke eksklusif konten. Ada konten-konten yang cuman buat yang udah beli membership-nya. Oh gitu, oke. Gitu. Tapi kalau nggak ada batasan siapa yang boleh suka, boleh enggak, itu kan hak orang. Hak orang. Tapi Ibu berarti kalau ada konser? Nonton. Oke, konser terakhir Ibu yang Ibu tonton di mana? Yang di sini Suga, waktu itu ada satu membernya Suga. yang Solo di Jakarta. Oh, Solo di Jakarta. Di mana dia konsernya? Di ASBSD. Oh, ASBSD. Di luar negeri Ibu pernah? Iya pernah. Di mana? Boleh diceritain? Di Koreanya pernah, waktu itu di Oke, Busan. di Busan. Ke LA juga pernah. Di LA. Jadi Ibu memburu terus ya teman-teman BTS ini? Iya, karena waktu itu sukanya baru 2020 dan konsernya ya baru ada itu aja waktu itu. Tapi ngajak keluarga kan atau sendiri? Yang di LA waktu itu cuma sama temen berdua. Oke. Dan teman juga BTS juga? Iya. Aku di tiketnya juga dibeliin, waktu itu belum ngerti sih cara belinya. Solid lumayan, BTS Army ini saling membantu gitu. Oke. Dalam pekerjaan apapun membantu nggak? Iya, betul. Jadi kalau kayak kerjaan sosial itu ya langsung aja jalan gitu. Dan Ibu mendirikan apa, Bu? Bintang Ungu. Bintang Ungu itu dibentuk sama Army atau Ibu yang menginisiasi atau seperti apa, Bu? Iya, foundernya aku. Foundernya Ibu. Co-foundernya teman aku, Army juga di Singapura. Army juga di Singapura. Iya.
Orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, oke. Gitu. Terus ya, Membangun di mana? PAUD? membangun. Iya, jadi kita pokoknya kita membangun spread good message-nya Mm-mm. BTS. Mm-mm. Intinya kalau lihat kegiatannya apa, Oh, ini bisa kurikulumnya BTS? kurikulumnya Love Yourself itu. Jadi salah satunya tuh bagaimana mengembangkannya. Itu kita ada satu bikin buku cerita, itu Oke. kita bagiin ke seluruh Indonesia, Seluruh Indonesia. tuh tentang message Love Yourself Hmm. itu. Kalau ke PAUD ini kita lihat ini golden age-nya anak itu Ya. di situ, Betul. usia PAUD, TK sebelum SD. Di situ kita bikin dia supaya merasa safe, Hmm. merasa nyaman dengan dirinya. Mm-mm. Termasuk kita bukan hanya anaknya tapi orang tuanya. Oke. Jadi di situ kita minta ibunya tiap hari peluk anaknya Oh. sambil bilang I love you gitu. Aku sayang Ade sayang mama enggak gitu. Hmm. Harus videoin ke kita. Terus nanti kita bilang kakak juga sayang Ade gitu. Jadi dia Ade sayang kakak Army enggak gitu. Sayang gitu. Jadi kita tentang itu. Efeknya luar biasa banget Mas Aziz. Jadi Oke. kita kan banyak main di pemukiman sederhana Iya. itu. Nah, Bu, yang soal lokasi PAUD itu, Bu, ada di mana aja? Iya, ada di Cilincing ada 3. Satu sekolahnya 25 sampai 30 anak. Di Depok, Satu sekolah? Iya. Oke. di Depok ada 2. Dan itu Ibu kapan membagi waktunya? Sudah kehabisan waktu di... Udah kita punya relawan. Jadi kita base-nya nggak mempekerjakan pegawai gitu, tapi sama-sama relawan kita Relawan membangun. Army? Relawan. Harus Army, Bu? Enggak sih. Oke. Jadi Berarti saya bisa juga ikut ya? kerjasama dengan, jadi udah punya TK di situ, sorenya kita sewa untuk gratisnya. Jadi Oke. gurunya ngajar sore, kita kasih uang transport. Jadi tetap memberdayakan si guru tersebut ya? Iya. Tapi dengan pendekatan Army ya? Pendekatan yang ya, tadi itu. Jadi tiap hari anaknya suruh hadap-hadapan, Hadap-hadapan. terus peluk gitu, ambil peluk, bilang mama sayang Ade sayang mama enggak gitu. Itu 6 bulan itu luar biasa banget. Jadi kalau pertama kita datang, waduh itu namanya jambak-jambakan, kata-kata kotor gitu. Itu Ya. 6 bulan udah langsung duduk manis, rapi. Karena di pemukiman seperti itu juga rentan dengan kehidupannya keras, Bu ya? Ya, dan ternyata si ibunya mungkin lebih butuh daripada anaknya. Dengan anaknya peluk ibunya setiap hari, kebutuhan emosional ibunya tuh terpenuhi, sehingga ibunya pun jadi lebih lembut ke anaknya. Otomatis bikin anaknya, jadi matanya aja udah beda Mas Aziz kalau datang. Kita buka pertama tuh ya keras kasar gitu, pasti. 6 bulan ada yang udah bisa tolongin temennya pakai sepatu. Waktu itu aku datang ke sana ini lagi bantuin gitu. Lebih ke karakter sih kita fokusnya. Lebih ke karakter ya. Iya. Dan itu Ibu akan terus menyebarkan itu di berbagai daerah atau hanya Jawa aja? Iya. Karena belum ada kesempatan aja untuk keluar Jakarta. Kalau ada kesempatan ya tentu senang sekali. Ini masih bikin kurikulum bakunya. Jadi kan kita ada bekas guru TK anak saya. Kemudian dia udah pensiun, bantu bikin kurikulum kurikulum yang edukatifnya. Kita gabungkan dengan kurikulum karakternya. Ini udah mulai lengkap deh. Kalau udah lengkap tinggal kita bagiin aja siapa aja yang mau ngajar, kan udah bisa. Iya. Menarik ya, Bu ya. Jadi dari Army, BTS, terus kemudian Ibu benar-benar mengaplikasikannya ke hal-hal yang nyata untuk anak-anak di pinggiran. Itu kita nggak ngajarin BTS loh ke anak-anaknya, nggak diperkenalkan. Enggak. Iya. Apa sih namanya tuh? Ya hal-hal baiknya. Iya, betul. Hal-hal baiknya yang diajarkan, yang mungkin luput dari pengajaran kita di Indonesia ya, yang mudah-mudahan, yang mungkin juga di sana Ibu paling memahami karena kan Ibu melihat hal-hal baik yang di situ ya, Bu. Jadi kedepannya seperti apa ini? Sekolah-sekolah PAUD ini akan seperti apa? Harapannya sih kan member BTS 7, ini baru 5, targetnya 2 lagi minimum. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi di Indonesia BTS berapa sih? Nggak tahu. Katanya sih banyak. Dan banyak yang udah tua-tua juga banyak kok. Teman saya paling tua umur 60. Itu BTS ya? BTS luar biasa. Dan yang direktur banyak juga. Banyak, Bu? Iya. Jadi
sering ketemu? Iya, Ngobrolinnya iya. BTS juga. Ya itu Baik. kita nggak bisa judge a book by its cover Iya, ya Mas Aziz ya. betul. Yang kita perkirakan apa ternyata bisa ya ngajarin aku hal seperti itu juga sih sekarang kalau ngeliat sesuatu belum tentu hal itu seperti yang kita Kira ya. terjemahkan, iya. Ya, karena kita belum ngobrol, belum apa ya. Iya. Iya. Tahun ini ada yang mau dilihat konsernya Tahun ini ada bentar lagi J-Hope datang. ke Indonesia? Iya. Oke, berarti Ibu sudah mulai ancang-ancang ya? Iya. Atau sudah beli? Udah beli tiket. Sudah beli, oke. Oke. Baik, Sobat Kontan, demikian perbincangan saya dengan Direktur HR dan Umum PT Elnusa Tbk, Ibu Hera Handayani, yang sudah membagikan terkait leadership, kemudian soal karir beliau, dan yang terakhir paling seru itu soal kegiatan beliau di PAUD ya, di Cilincing, yang membentuk karakter anak-anak kita. Dan tentu saja soal beliau yang sering memburu tiket-tiketnya BTS. Tahun ini sudah beli juga, ada di Jakarta Bu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menonton BTS-nya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Hera. Makasih Mas Aziz sudah main banyak. ke sini. Iya.